Ini kan tanggal 25. Ini kan it's not a rocket science gitu loh. Untuk nyari misalnya ini video Gibran pro masyarakat bubarkan DPR. Misal, saya tidak tahu ya. Saya percaya. Nah, itu apakah cuma sekali video yang naikin Gibran dan bubarkan DPR? Oh tidak, ternyata ada satu lagi. Masih? Oke. Ada lagi? Oh, masih. Gibran melihat joget-joget. Nah, ini tipikalnya kayak gini. Apakah Gibran? Tidak, belum tentu. Cuma bisa iya, bisa tidak. Oh, saya percaya pemerintah solid. Saya percaya pemerintah solid. Setuju nggak? Salah satunya mau mensu saya, katanya mau melaporkan saya ke hukum karena saya tunggu betul itu. Kenapa? Berarti kan bisa dibuka semuanya. Oke, tadi saya janji untuk memberikan Bung Ferry ini laptop, ya, notebook, ya. Silakan Bung Ferry, sampaikan apa yang ingin sampaikan, dan tentu nanti kita bicara soal bagaimana kemudian menjawab itu. Pertama menanggapi diskusi yang luar biasa dari bapak-bapak ini ya. Tapi saya tuh penasaran satu. Ini kan pro Prabowo semua ya. Maksudnya? Pro Prabowo gitu, pendukung Prabowo semua, betul kan? Nah, seharusnya udah jadi sign buat Pak Prabowo tuh. Ada yang bermasalah di internalnya kayaknya. Bisa ribut soalnya. Itu kan lucu. Enggak semua. Ini Bung Pangi kan netral. Oh iya, iya. Bang Ferry tengah. Saya pikir juga Pak Soleman Ponto juga nggak kanan nggak kiri. Oh, jadi bukan nggak semuanya pro Prabowo. Enggak. Kalau kebetulan yang datang ini. Atau saya yang pro Prabowo mungkin. Ya. Anyway, gini. Saya mau mari kita have fun dulu. Mari kita have fun dulu. Di sini bapak-bapak semua setuju nggak? Tanggal 25 Agustus itu demonya nggak organik. Bapak setuju, Pak? Tidak ada aksi mahasiswa, tidak ada serikat buruh, setuju? Bapak, Mas Bud? Buruh demonstrasi tanggal 28 kalau buruh. Ya, saya nggak apa-apa. Oke, Bapak izin Pak. Tanggal 25 apakah demo itu buatan atau emang aksi massa beneran? Iya. Pakai ini Pak, pakai ini, mohon maaf Pak. Pak, tanggal 25 itu yang sebelum kejadian penabrakan ya? Sebelum kejadian penabrakan yang hari Seninnya yang mana demo. Ada Iqbal. Bukan, itu 28. 28 ya? Ini yang Kamis berarti? Yang Senin yang pertama kali banget yang Senin, oke. Yang nggak ada pemimpinnya, nggak ada apa tiba-tiba. Itu kalau saya lihat memang masih murni ya. Hah? Yang hari Senin ya, hari Senin. Yang 25. Tanggal 25 murni, Pak. Siapa Pak yang inisiasi demonya kalau saya boleh tahu? Kan aspirasi dari mahasiswa kalau kita lihat. Enggak, mahasiswa nggak ada Pak. Wah, saya baru tahu itu murni. Oke, apa yang mau sampaikan situ? Yang mau saya sampaikan adalah kalau mau mencari dalang ya tinggal hashtag aja di TikTok bubarkan DPR. Semua postingan di tanggal 25 kita tinggal lihat. Oke. Kemana arahnya? Misalnya satu video ini. Video ini kan tanggal 25. Ini kan it's not a rocket science gitu loh. Untuk nyari misalnya ini video Gibran pro masyarakat bubarkan DPR. Misal, saya tidak tahu ya. Saya percaya. Nah, itu apakah cuma sekali video yang naikin Gibran dan bubarkan DPR? Oh tidak, ternyata ada satu lagi. Masih? Oke. Ada lagi? Oh, masih. Gibran melihat joget-joget. Nah, ini tipikalnya kayak gini. Apakah Gibran? Tidak, belum tentu. Cuma bisa iya, bisa tidak. Oh, saya percaya pemerintah solid. Saya percaya pemerintah solid. Setuju nggak? Jadi Anda maksudnya sudah satu kubu dengan Bung Pangi. Anda punya kesimpulan yang hampir sama? Urang ngawa. Kita nggak pegang suku di sini. Pakai. Sejunjung wah urang muarola buah, wah urang payukum buah. Udah, urang apa? Urang tuh si junjuang. Adolo apa ya keluarga mah. Kalau urang ngawa, kalau mengecek, iya mengecek bang. Kawan tuh itu. Nah, dan lain sebagainya. Intinya Bang Page kan Bang Page lagi. Lain orang. Mas Aiman kan bisa lihat, dan mungkin ibu-ibu, bapak-bapak semua mau mencoba-coba gitu kan. Tapi apakah itu tapi apa yang Anda masukkan situ? Apakah itu kemudian bisa disimpulkan, atau Anda hanya mengambil contoh acak yang bisa jadi ada ribuan acak lagi? Iya, betul. Mungkin ribuan itu kebetulan bareng satu video yang sama, tipikal dari akun-akun anonim, tapi punya arah yang sama. Ya nggak tahu, itu kan tugas intelijen. Nggak, menurut Anda?
Yang Anda temukan? Yang saya temukan videonya sama sih ya. DPR joget-joget. Hampir satu suara? Bubarkan DPR. Polanya sama, pakai bola, pakai ini one piece gitu. Terus Fufufafa lepaskan aku. Nah, nggak tahu. Di Twitter pun, nah kalau TikTok susah kita cari anon ya. Tapi di Twitter itu jelas. Ada di postingan saya di Instagram, nggak bisa HP Ya, saya. Anda posting situ saya Mbak. Iya, udah lihat dan itu bisa di tracking semua dan kepanikannya luar biasa. Terus salah satunya mau mensu saya, katanya mau melaporkan saya ke hukum karena, saya tunggu betul itu. Kenapa? Berarti kan bisa dibuka semuanya. Oke. Dan Anda yakin dengan data Anda? Mas Aiman, saya banyak ketakutan di dunia ini, tapi dua hal yang saya tidak takuti, mati dan dipenjara. Saya takut istri saya nggak ngeliat saya ganteng lagi. Saya takut anak saya lupa sama saya. Saya takut anak saya tinggal di negara yang tidak benar. Saya takut anak saya tinggal di negara yang miskin. Saya takut. Anak-anak muda ini luar biasa, Pak. Kemarin mereka di Borneo sana, ketika aksi demo terjadi, mereka yang bersihin sendiri. Critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak bener, gila nggak sih? Bonus jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Betul. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Ngomong RUU perampasan aset, oke, good. Tapi UU perlindungan rumah tangga kita juga perlu diproses. Buruh kita perlu dijaga. Suara perlu diterima. Kita mengkoordinir, bukan mengkoordinir secara koordinir gitu kan. Nanti saya yang dibilang dalangnya lagi kan. Enggak. Kita benar-benar teman-teman dari semua daerah itu ngelapor apa yang harus kita lakukan. Dan itu kita ngelihat segitu luar biasanya hari Senin dari jam 7 pagi sampai jam 6 malam tidak ada kerusuhan sama sekali di seluruh aksi yang dilakukan di Indonesia. Dan yang ngejaga siapa? Mahasiswa sendiri. Video penangkapan provokator bukan oleh polisi dan TNI, tapi oleh mahasiswa. Punya rakyat sebaik ini, punya masyarakat sebagus ini, malah sibuk ancaman asing. Malah sibuk banteran satu dalam lain, kekuasaan. Ada buku namanya Power Plays. Itu buku itu tahun 2000, teman-teman. Di situ dikategorikan 5 jenis pemimpin. Ya kan? Ada yang hancur karena menjadikan kekuasaan sebagai tujuan bukan tools. Ada yang hancur karena melegitimasikan kekuasaan ke anak-anaknya yang tidak kompeten. Kenapa tepuk tangan? Ini kan buku Power Play, bukan Indonesia. Ini ada nih. Ada Macbeth namanya, terus ada Othello. Othello ini hancur kekuasaannya karena pembisiknya mengatakan kontradiksi dari kehidupan nyata rakyatnya. Sekali lagi teman-teman, ini buku novel. Tahu, ada satu pemimpin yang berhasil. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang underground, pemimpin yang memimpin tim kecil tapi peduli dengan kiri kanannya dan bergerak linear. Sekarang namanya King Henry V. Pak Prabowo mau jadi seperti yang mana? Tapi kalau in the fact apa yang terjadi di masyarakat ternyata ya kita nggak tahu. Ternyata beliau tidak tahu, ternyata beliau mengambil kesimpulan. Sekarang saya malah penasaran, kita kasih benefit of the doubt. Beberapa pemerintah kan sering merujuknya mafia, koruptor, mafia migas, Rizal Khalid. Apakah dia mungkin terlibat? Oh, sangat mungkin. Iya nggak? Tapi penjelasannya apa? Dari tadi forum ini berjalan, penjelasannya bagaimana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pakai konspirasi nggak apa-apa. Tapi apa? Nah, yang tadi, mungkin tadi
akun-akun TikTok atau Twitter itu Rizal Halid kali ya. We never know. Saya sih setuju dia ditangkap. Saya setuju dia dikejar, tapi two different things. Two different things antara apakah semua rakyat kecewa dengan DPR? Iya. Aksi DPR tanggal 25 hal yang berbeda. Apakah RC tadi mafia atau koruptor? Iya. Tapi apakah dalang? Belum tentu. Dan kita butuh penjelasannya. Iya, betul. Dan siapa yang bisa menjelaskan? Kalau cuman karena Pak Prabowo ngejar mafia, berarti mafia itu dalangnya. Wah, saya nggak perlu sekolah dan kuliah. Kalau gitu semua yang di Edi Tansil juga bisa jadi dalang ya. Setuju nggak teman-teman? Kalian tahu Edi Tansil nggak sih? Atau semua buronan luar juga bisa jadi dalang. Penjelasannya itu yang publik mau dengar kan. Tapi dalang atau tidak itu urusan kedua. Urusan pertama, gimana pemerintah bisa berbenah? Karena balik lagi dari penjelasan saya di awal, mau siapapun dalangnya, kalau pemerintah berjalan dengan baik, masyarakat akan support. Itu sih. Oke, baik. Iya, oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman, mungkin ini sudah terjadi sejak lama pembahasan yang mungkin banyak diolok-olok oleh beberapa rakyat tentang geng Solo atau penyebab terjadinya beberapa yang sudah dilakukan oleh Joko Widodo atau mantan presiden kita ini. Nah, mungkin masih mengalir ya kepada Gibran yang mungkin karena keadaannya sebagai wakil dari presiden, apakah itu bisa menyebabkan atau berkaitan tentang hal-hal yang sudah terjadi, baik itu demo besar-besaran di negara kita ini. Nah, teman-teman, jika kita ketahui ya bahwa dari beberapa komentar netizen saja sudah bisa kita nilai bahwa apa yang mereka sampaikan ini, dia mengatakan bahwa kenapa ya banyak orang-orang pansos, sebab demo malah jadi banyak orang-orang pansos. Pengen terkenal kah? Mending lu gaungkan hukuman mati koruptor, jaminan mutu buat NKRI. Nah, ya teman-teman, mungkin sekilas ya kita lihat dari cuplikan seorang Ferry Irwanti ya, yang dimana dia memberikan atau membuka beberapa dalang dari demo tersebut. Mungkin masih berkaitan ya, dibilang ada fufu-fafa atau ada hal-hal tersebut. Nah, seolah-olah itu masih dikaitkan oleh beberapa pihak tentang dalang dari demo tersebut kepada Gibran. Tetapi teman-teman ya, kita tidak tahu apakah itu betul dalang tersebut atau cuman omong-omong aja ya. Nah, ada yang mengomentari juga, si A, si B, si C itu tidak ada yang benar. Kalian saling mengadu domba umat. Mungkin ya Pak Jokowi dipermasalahkan tidak ada ijazah. Kalian lihat DPR korupsi, kalian diam. Naikkan pajak, naikkan gaji DPR 3 juta. Ya, per hari mereka bilang rakyat tahulah. Mereka berjoget di dalam gedung, pantas buat orang DPR itu. Iya, mungkin ya apa yang sudah terjadi ya teman-teman ya, kini masih dikaitkan tentang dari mantan presiden kita, dan itu masih banyak ya ejekan-ejekan dari beberapa masyarakat yang mungkin tidak suka dengan gaya yang sudah terjadi sampai sekarang. Mungkin ini ada juga yang mengomentari, geng Solo beserta kaum termol penjilat atau buzzer influencer Raja Kurawa Mulyono, Jokodo Pinocchio beserta kaum oligarki politik dan PSI Projo. Ya, kita tidak tahu sih itu betul apa tidak ya.
Karena bukti-bukti sampai sekarang cuman beberapa persen ya yang sudah kita ketahui, tetapi ya marilah kita ikuti saja apa yang kini terjadi sampai sekarang ya. Nah, ada yang mengomentari juga ya, ada empat hal ya yang membuat orang tidak percaya dengan DPR. Satu, mereka naikkan pajak, mereka naikkan gaji 3 juta per hari. 3, mereka bilang rakyat. 4, anggota DPR yang kerja berjoget di dalam gedung DPR. Ya, mungkin ada beberapa orang ya yang terkait atau yang sudah viral, beberapa anggota DPR yang melakukan aksi mereka hingga sampai sekarang banyak klarifikasi dari beberapa pihak ya yang sudah berkaitan tentang berjoget di dalam gedung DPR ya teman-teman ya. Jadi anggota DPR harus turun ke bawah ya, lihat rakyat, jangan turun ke kota, lihat di tempat kumuh, cek rumah yang tidak layak, tolong dibantu atau bangunkan. Kalau presiden turun, DPR tidak, jangan salahkan juga ya. Apa-apa kok yang Solo ngawur ini ya. Kalau orang korup mah Dakap selalu bilang geng Solo. Betul ya, hampir semua demo kerusuhan terjadinya malam hari. Di kotaku juga kulihat sendiri jam 12 malam. Mulai parah sampai gas air mata. Temanku sendiri mantan anak polisi, kampungnya dekat sama Kapolres, terasa efeknya. Ya, seperti skenario dibuat malam biar yang buat kerusuhan tak terliput. Nah, nggak jelas wajah mereka, apalagi pakai masker. Punya uang gampang bayar orang buat sesuatu. Nah, mungkin kita sudah mendengar ya teman-teman ya, beberapa orang-orang yang terkait atau dalang yang melakukan demo tersebut, aksi demo tersebut. Nah, ya ada beberapa lah orang-orang yang sudah diketahui, tetapi kita tidak tahu ini masih dalam tantangan atau masih dalam pemeriksaan apakah betul atau mereka juga benar-benar melakukan atau ada pihak-pihak juga yang bersangkutan ya. Nah, itu sebenarnya kita hanya ingin didengar oleh beberapa pihak kita yang teratas ya. Nah, bagaimana tanggapan dari teman-teman tentang apa yang sudah kita lihat dari beberapa penyampaian dari Ferry Irwandi, itu apa betul atau tidak? Mari kita lanjut di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam NKRI, harga mati.